Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nisa Salsabila dengan NIM 12631201018 IPI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Implementasi Literasi Informasi Anak Sekolah di Lingkungan Sekitar pada Masa Pandemi. Sebelumnya, pengertian literasi informasi yaitu kemampuan untuk memanfaatkan berbagai alat-alat informasi serta sumber-sumber informasi primer untuk memecahkan masalah. Dari beberapa pengertian literasi informasi dapat disimpulkan, literasi informasi merupakan kesadaran kapan membutuhkan informasi, mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengorganisasi, hingga mengintegrasikan ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang mewabah, membuat pemerintah bertindak tegas dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berlaku. Salah satunya adalah menutup tempat umum yang menyebabkan keramaian, termasuk sekolah. Agar tetap melakukan kegiatan belajar mengajar, maka diberlakukan sekolah di rumah. Karena perlu adanya pembiasaan dalam hal mengolah informasi dengan kemampuan masing-masing siswa, penelitian ini membahas tentang model literasi informasi The Big Six yang diterapkan anak sekolah di lingkungan sekitar. Model literasi ini paling banyak dikenal dan digunakan untuk mengajar informasi dan keterampilan teknologi dunia. Digunakan oleh berbagai sekolah, model pemecahan masalah Big Six berlaku kapan saja orang membutuhkan informasi dan menggunakan informasi. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Berikut adalah dokumentasi wawancara dengan pendidik dan anak sekolah di lingkungan sekitar saya. Berikut adalah beberapa pertanyaan kepada narasumber, yaitu Lailatul Fitriah sebagai pendidik selaku tetangga sekitar saya sebagai berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan literasi terhadap anak sekolah pada masa pandemi? Narasumber menjawab, selama masa pandemi, perkembangan anak terhadap literasi menurut saya sangat kurang karena sebagai seorang pendidik, saya hanya memberikan tugas untuk membaca, tetapi saya tidak mengawasi apakah peserta didik saya telah melakukan instruksi yang telah saya berikan, dan terkadang saya memberikan tugas membaca sekaligus mengerjakan agar sebelum mereka mengerjakan soal, mereka paham dengan materinya. Akan tetapi, kebanyakan peserta didik itu langsung mengerjakan soal dengan jawaban asal-asalan karena tidak mau membaca materi. Akibatnya, ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, hanya sebagian anak yang memahami materi dan yang lain zonk, sehingga pendidik harus mengulangi literasinya lagi dari awal. Pertanyaan kedua, seberapa efektifkah anak dalam menggunakan teknologi sebagai sarana literasi? Narasumber pendidik menjawab, menurut saya, jika sasarannya anak kelas 1, 2, 3 sekolah dasar, maka penggunaan teknologi literasi masih sangat kurang efektif karena anak lebih cenderung menyukai visual atau gambar, video pembelajaran bukan membaca. Tapi untuk seusia anak kelas 3 sampai jenjang SMA menurut saya cukup efektif karena seusia mereka memang saat ini sudah menguasai Android. Jadi dengan adanya teknologi sebagai literasi dapat menunjang pendidikan di masa pandemi. Pertanyaan ketiga, apakah guru dan orang tua berkomunikasi tentang perkembangan anak di rumah selama pandemi? Narasumber pendidik menjawab, berkomunikasi, tapi masih kurang efektif karena faktanya masih kekurangan tenaga pendidik terlalu banyak peserta didik sehingga pendidik masih belum bisa efektif untuk komunikasi dengan orang tua, dan pendidik lebih cenderung berkomunikasi kepada orang tua yang anaknya mengalami sedikit kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah beberapa pertanyaan kepada narasumber, yaitu Sally Agustin sebagai anak sekolah selaku tetangga sekitar saya sebagai berikut. Yang pertama, apakah efektif penggunaan materi pada pembelajaran online? Narasumber anak sekolah menjawab, penggunaan materi pada pembelajaran online tidak efektif. Pembelajaran online bagi saya tidak efektif karena kurangnya pemahaman pada materi yang disampaikan oleh guru yang biasanya disampaikan langsung secara jelas dengan berbagai metode yang membuat saya menjadi mengerti, sedangkan pembelajaran online guru hanya memberikan materi disertai tugas tanpa penjelasan yang detail.
Pertanyaan kedua, apakah penggunaan aplikasi yang disediakan sekolah mempermudah pembelajaran online? Narasumber menjawab, kurang mempermudah karena keterbatasan kuota, sistem operator yang terkadang error karena banyak yang mengakses, dan terkadang handphone siswa memiliki RAM handphone yang kurang memadai dan sering penuh. Pertanyaan terakhir, sebagai siswa, apakah mampu mencari kebutuhan informasi tambahan untuk belajar? Narasumber menjawab, menurut saya dan saya rasakan kebanyakan siswa kesulitan untuk mencari kebutuhan informasi tambahan untuk belajar di rumah karena lebih menariknya notifikasi dari aplikasi lainnya seperti Instagram, TikTok yang lebih menarik untuk diakses, sehingga waktu untuk mencari informasi kebutuhan belajar menjadi terhambat karena terlalu terlena dengan aplikasi lainnya yang diakses sampai lupa waktu untuk mencari kebutuhan informasi belajar yang direncanakan sebelumnya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasarkan pemaparan hasil penelitian bahwa penerapan model literasi informasi Big6 di lingkungan sekitar saya dalam masa pandemi masih kurang efektif dan belum berjalan dengan baik dan tepat. Terlihat dari siswa yang masih belum mampu mencari informasi untuk kebutuhan belajarnya yang dikarenakan terkadang terlena dengan aplikasi lainnya, dan kurangnya pemahaman pada materi saat proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah dan mengharuskan siswa untuk mandiri. Dan dari pendidik melihat perkembangan literasi di masa pandemi sangat kurang karena masih banyak peserta didik yang langsung mengerjakan soal tanpa membaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.